Anggota DPR RI malam ini akan memilih Ketua DPR dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung saja bergabung dengan reporter Adistila Rasati yang saat ini masih berada di gedung DPR. Adisti, bagaimana perkembangan terakhir terkait pemilihan pimpinan DPR RI? Apakah sudah ada informasi terbaru saat ini? Ya, memang Ade Mulia terkait dengan pemilihan pimpinan DPR dan baru saja pukul 22.30 atau pukul setengah 11 malam tadi rapat paripurna dimulai dan sempat diwarnai dengan hujan interupsi. Dan memang saat ini rapat paripurna sendiri memasuki masa skors atau masa rehat dengan jangka waktu 30 menit dikarenakan Partai Kebangkitan Bangsa dan juga PDIP maksud kami belum hadir, dan saat ini kami sedang berada di rapat paripurna dan akan berbincang sedikit dengan Bapak Rio Capella, yaitu anggota DPR dari fraksi Nasional Demokrat. Ya, selamat malam Bapak. Ya, malam Adisti. Iya, Bapak, bisa kita tahu kalau PKB dan juga PDIP memang menginginkan bahwa pemilihan pimpinan DPR esok hari atau ditunda, dan saat ini memang belum hadir. Bagaimana tanggapan Anda sebagai memang Koalisi Indonesia Hebat? Ya, yang pertama memang kita sejak awal ya dalam lobi tadi antar pimpinan partai politik meminta agar proses pemilihan ini kita tunda besok ya, dengan asumsi bahwa ini sudah cukup larut dan kita memilih pimpinan itu kan bukan hanya pimpinan untuk setahun 2 tahun tapi pimpinan per periode 2014-2019. Tentu kita ingin suasananya lebih nyaman, tenang, kita bisa elaborate secara jelas itu, karena menurut kami ada persoalan di tata tertib. Ya, tata tertib itu adalah produk dari DPR yang lalu yang kemudian itu mengatur hasil pemilu 2014-2019. Ada di situ misalnya menyangkut soal paket itu harus diusung 5 fraksi, kemudian fraksi hanya mengajukan 1 nama. Kenapa tidak 2 nama, kenapa tidak 3 nama atau 5 nama sekalian? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Dan itu kan di Nasdem tidak ada pada waktu itu ya. Jadi Nasdem menginginkan sebenarnya adalah itu kemudian dibuka dulu dalam sidang paripurna, mempelajari satu demi satu dari pasal-pasal dalam tatip itu sebagai landasan hukum kita melakukan sidang untuk memilih pimpinan. Jadi prosesnya ada dalam tatip itu. Itu sebenarnya jadi persoalan. Nah, apakah kemudian PDIP yang hadir atau tidak? Tadi saya sudah kontak dengan Mas Cahyo, sekjennya PDI Perjuangan. Mereka mengatakan mereka sedang rapat fraksi untuk sebelum masuk ke ruang paripurna. Tapi apakah nanti teman-teman dari PKB dan PDI Perjuangan hadir? Saya tidak tahu persis ya, karena saya belum kontak lagi. Tetapi mudah-mudahan bisa hadir sehingga nanti kita bisa mengikuti proses pemilihan sistem paket ini. Gitu. Mengingat memang sistem paket ini ada 6 fraksi dari Koalisi Merah Putih yang memang sudah menyetujui rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR ini di malam ini, dan tentu saja ada beberapa nama yang sudah diajukan oleh Koalisi Merah Putih, dan itu artinya 4 fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat terpaksa harus tidak mengajukan nama. Bagaimana sebenarnya dengan calon-calon yang memang diajukan oleh Koalisi Merah Putih ini? Ada beberapa nama. Ya, kalau nanti ternyata upaya yang kami akan tawarkan tidak diterima, tetap sistem paket dan di voting misalnya apakah menggunakan sistem paket atau tidak, dan kami kalah banyak, ya toh artinya tidak ada pilihan lain bahwa kita akan mengikuti proses itu. Nah, soal nama-nama yang diajukan ya, ada Setia Novanto selaku ketua DPR dari fraksi Golkar, ada Zulkifli Hasan sebagai wakil ketua dari fraksi PAN, kemudian Ibas dari fraksi Demokrat, Fahri dari fraksi PKS ya. Saya nggak tahu nih P3 siapa. Saya pikir itu pilihan dari partainya. Saya pikir partai tentu sudah mengelaborasi kader-kadernya untuk dimajukan sebagai pimpinan itu. Dan saya pikir kami tidak punya hak untuk kenapa si A, kenapa si B, karena itu memang urusan internal partai mereka yang mengajukan, ya, gitu.
Baik, terima kasih Bapak Rio Capella atas waktunya. Ya, itu tadi perbincangan singkat saya dengan Rio Capella, anggota DPR dari fraksi Nasional Demokrat yang memang menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Hebat yang sebetulnya dalam rapat yang dimulai pada sore hingga malam tadi dalam rapat tertutup menginginkan adanya pemilihan pimpinan DPR atau ditunda pada esok hari. Dan seperti yang diketahui memang ada 4 fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat yaitu PDI Perjuangan, PKB, Nasional Demokrat, dan beberapa partai lainnya yang memang menginginkan adanya penundaan pimpinan DPR pada esok hari. Namun dikarenakan ada 6 fraksi di DPR yaitu dalam koalisi Merah Putih menginginkan pemilihan pimpinan DPR pada malam ini, maka dalam malam ini digelar rapat paripurna dan saat ini memang rapat paripurna telah memasuki masa skor selama 30 menit. Itu artinya sekitar pukul 11 malam atau pukul 11.30 malam ini baru akan dimulai menunggu Partai Kebangkitan Bangsa dan juga PDI Perjuangan untuk hadir dalam rapat paripurna. Dan seperti yang diketahui ada beberapa nama yang memang santer terdengar yang diajukan oleh Koalisi Merah Putih sebagai posisi pimpinan DPR. Ada Setia Novanto dari fraksi Golkar, ada Edi Baskoro Yudhoyono dari fraksi Demokrat, dan juga beberapa nama dari fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih. Demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari gedung DPR RI, kembali ke Ade di studio. Ya, Adisti tadi dinyatakan bahwa rapat paripurna memang diskor selama 30 menit untuk menunggu kedatangan 2 partai, yaitu diantaranya mayoritas PDIP dan juga PKB yang juga belum hadir, dan juga ada sejumlah dari Hanura. Tapi kemudian diskor selama 30 menit, apa yang akan dilakukan oleh dalam mekanisme rapat ketika misalnya partai-partai itu juga tidak datang dalam 30 menit? Sudahkah ada informasi tentang hal itu, Adisti? Ya, jika memang nantinya Partai Kebangkitan Bangsa dan juga PDI Perjuangan tidak hadir dalam rapat, maka dapat diputuskan biasanya rapat paripurna tetap akan dilangsungkan, mengingat pada rapat sebelumnya, yaitu rapat tertutup sebelumnya, memang ada 6 fraksi yang memang sudah menyetujui adanya pemilihan pimpinan DPR yang dipilih oleh anggota DPR malam ini. Dan mekanisme sesuai dengan pasal 84 UU MD 3 memang bahwa untuk mengusulkan satu kandidat harus diusung 5 fraksi, dan itu memang menguntungkan posisi Koalisi Merah Putih untuk mengusung satu kandidat mereka. Iya, Ade Mulya. Baik, terima kasih Adisti Larasati atas laporan Anda. Kami akan terus mengupdate informasi dari Anda tentunya dari gedung DPR.